Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasul wattinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayatan wa ba'du. Sesepuh bini sepuh kakung putri ingkang tuhu kula bektosi, para ibu, para bapak ingkang kula hormati, kadang lan putra ingkang kula tresnani, kula ugi ngemutaken dhateng awak kula piyambak mliginipun lan panjenengan umumipun monggo nambah raos syukur kula dherekaken kanthi nglafalaken lafal hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dene Allah taksih ngeparengaken panjenengan kula saged silaturahim muwajahah wonten dalem Mas Febri mriki. Mugi estu pratelan raos syukur kala wau ikhlas lillah kanthi mekaten insyaallah katampi dening Allah. Kalanipun katampi dening Allah, panjenengan kula pikantuk janji Allah la azidannakum. Badhe dipun tikel matekoaken. Santriwati Al Hikmah mangertos dipun tikel matekoaken? Oh, mboten. Dilipat gandakan atas nikmat-nikmat yang telah kita terima. Amin ya rabbal alamin. Salam ugi salawat dan sakatur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, begitu saya masuk ke rumah Mas Febri ini, ke halaman tadi, saya sudah ada rasa beda dengan pengajian yang beberapa hari saya lakukan. Kenapa? Karena komplit nih Bapak Ibu. Kalau pinanggih lari-lari mobilnya tasih sekolah dasar utawi MI mobilnya. Lajeng kula pitaken, nyuwun apunten Mas Febri, kleru ngogangi. Sampai saya tanya kayaknya santri Al Hikmah tadi. Nah, dalipun Mas Febri ini, oh nggih, kula kok kebablasan Pak. Kengilenen dugi margi ageng lho, kok dugi margi ageng gitu ya. Ternyata sedikit dulu. Nah, lalu di dalam bapak-bapak, sepuh bini sepuh, ibu-ibu, nah nyambung kalian tema yang akan saya kaji, yang lo janjikan pada Mas Febri. Peran keluarga dalam berbangsa bernegara. Terus terang, ini saya angkat setelah 2 hari banjir Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kula memilih tema ini. Kenging menapa Bapak Ibu dan anak-anak? Karena saya melihat di sosial media menika perlu wonten penyempurnaan. Insyaallah. Nek dipun pilas sekilas ngeten panci wonten ingkang
sosial media itu tanggapan atas banjir itu ada yang empati, simpati, sehingga langsung paling tidak memberikan doa, ikut merasakan kesedihan, nderek bela sungkawa, lajeng diikuti dengan berbagai komunitas guyub rukun sami ngempalaken bantuan-bantuan. Allahu Akbar. Luar biasa. Tapi yang lebih gencar di sosial media itu caci maki. Nah, sebenarnya caci maki ini juga kalau dikelola dengan baik, ditingkatkan ya ketemu maki. Ketemu dengan yang seperti yang membantu ini. Ini penyan pigatosaken menika lajeng wonten mencaci maki sinten ingkang awal dipun caci maki kira-kira? Penguasa, pemerintah. Wah sudah, semua yang berkait dinas atau kementerian atau pejabatnya, menterinya yang terkait dengan bencana, wah itu kena sasaran tembak yang berbagai. Nah, janipun nggih kula saged memaklumi gitu. Tapi nuwun sewu, jangan kemudian berhenti di situ. Paminipun sing disalahke menteri. Mulai menteri kehutanan yang dulu Pak Zulkifli Hasan, kemudian menteri kehutanan sekarang Mas Raja Juli Antoni, kemudian menteri sosial yang bantuannya tekan-tekan, menteri macam-macam gitu. Nggih. Ingat, menteri itu, halo santriwati, menteri itu pembantu siapa? Presiden. Yang mengangkat siapa? Presiden. Presiden yang memilih siapa? La ta'ala. Ini yang saya inginkan, gitu ya. Jadi kita harus nyambung. Apa endingnya nanti kita harus memperbaiki kualitas pemilu kita. Berbuah pasti. Nek mangke mung mandek tenggen nyalahke pejabate, maka tidak sampai pada esensinya. Boten dumugi datang permasalahan. Katakan menterinya salah mengambil kebijakan, kemudian memberi keluasaan yang salah pada pengusaha, pengusaha yang serakah, sehingga ada illegal logging, kemudian ada penambangan ilegal yang macam-macam itu. Nah, itu semua tidak akan terjadi manakala kemudian proses pemilihan pun menika dengan cara-cara yang baik. Ya. Kenapa kemudian keluarga? Nah, nun sewu, keluarga ini adalah kelompok terkecil yang kemudian menyusun menjadi kelompok yang lebih besar, namanya RT. Naik lagi RW, naik lagi kelurahan atau desa, terus menjadi kecamatan, terus menjadi kabupaten kota, terus menjadi provinsi, terus menjadi negara. Nah, maka nuwun sewu, gandeng kula penyan menika insyaallah muslim, mukmin, maka mari kembali kepada ajaran bagaimana Rasulullah menyelesaikan atas masalah-masalah yang menimpa manusia. Taraktu fikum amroini, sabda Rasulullah. Kepada kalian aku tinggalkan dua perkara. Ma intama satum bihima la tadilu abadan. Siapapun yang mau berpegang erat, berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya. Boten badhe keblinger sak jege. Sak jege niku ya sak jege urip. Lah urip niku ora donya lan akhirat. Maka sak jege niku ya ora bakal keblinger, tidak akan tersesat
dari dunia sampai ke akhirat kelak. Menapa menika? Kitaballahi Al-Qur'an was sunnatir Rasul al-Hadis. Nah, sekarang mari kita lihat apakah kejadian seperti di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh itu ada di dalam Al-Quran. Insya Allah tergambar ke dalam atau ada pada surah Saba. Nah, yang ngasto HP atau mushaf bisa dibuka surah ke-34. Tapi kalau santriwati Al-Hikmah insya Allah sudah banyak yang hafal Al-Quran ini. Nah, surah yang ke-34 ayat ke-15. Nah, ini bisa menjadi penuntun kita insya Allah untuk mengkaji tema kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lisabain fi maskanihim ayat. Jannatani an yamini wasimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda-tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Maka makanlah olehmu dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Maka negerimu menjadi baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, menika menapa ayat yang ke-15. Jadi ada gambaran wonten sejarah rumiyin wonten negari naminipun negari Sabak. Nek samangke negari Sabak menika dados negari Yaman. Wonten negari Sabak dipun gambaraken dening Allah, dipun paringi 2 kebun yang sangat baik, di samping indah juga menghasilkan buah yang enak, menyehatkan, mengenyangkan untuk dimakan. Ya mungkin kebun itu ya. Jadi jannah itu kadang dimaknai kebun, kadang dimaknai surga. Nah, barangkali kebun itu hutan, alas, diparingi alas ingkang luar biasa saya. Indah lan ngasilaken wowoan tetuan ingkang dadosaken bahan makanan. Nah, maka Allah kemudian perintahkan kulu min rizki rabbakum. Podo panganen saka rezeki kang ingsun Allah paringake. Makanlah atas rezeki yang Allah berikan. Kewajibanipun washkurulah. Banjur podo syukura marang Allah. Nah, umat utai warga negara Sabak sami taat dhateng Allah. Nindakaken dawuh nebihi pepacu, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, gandeng sami taat dhateng Allah, maka ditambah oleh Allah selain 2 kebun yang atau 2
hutan yang luar biasa tadi ditambah kemudian menjadi baldah atau negara ingkang thayyibatun wa rabbun ghafur. Negari ingkang sangat indah, sang damai, guyub, rukun, subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi. Subur kang tinandur, murah kang tinuku, ngendikane Pak PPL ini. Ya. Ini negari yang luar biasa. Gitu. Nah, dan di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kita bayangkan, nuwun sewu ibu-ibu, adik-adik santriwati, Indonesia itu miturut panjenengan negari ingkang subur napa ingkang keret? Subur nggih Pak, leres nggih Pak nggih? Iya. Apapun yang ditanam kurangnya apa? Kalau kata Gus Plus itu bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Biyen. Saiki entel do diobati gitu ya. Ini hati-hati. Tapi Indonesia itu memang luar biasa. Iya. Ampun. Kurangnya apa? Tanahnya subur. Hutannya luar biasa. Tambangipun luar biasa. Mineral-mineral wis ora umum. Lautipun luas dengan kekayaan hayati yang Masya Allah. Pun janipun benar-benar membuat bangsa lain itu meri. Nah, makanya harus hati-hati gitu ya kita. Dan ada satu ini yang mungkin sudah penyan mulai mendengar. Di negeri-negeri lain sampun mulai bicara tentang kekhawatiran kekurangan energi fosil. Energi fosil ya, minyak bumi. Sudah mulai ada kekhawatiran kurang. Maka mencoba untuk membuat energi terbarukan. Lah Indonesia menika, Masya Allah, ternyata wonten di jajaran atas potensi gas alamnya. Jadi ibu-ibu mungkin nanti penyian perlahan tapi pasti gas penjenengan untuk masak mungkin nanti berganti, mboten LPG, tapi nanti mungkin pelan pasti akan berganti menjadi gas alam. Nah, LPG itu saya rodok larang karena masih komponennya masih ada yang diimpor. Tapi panggil bapak-bapak, kalau sudah CNG, ya, gas alam yang dikonsentratkan nanti lebih murah dan kemudian daya bakarnya lebih hebat. Kalau LPG itu 3 kilo tidak bisa semua terbakar, mesti ada sekian yang tersisa karena lebih berat daripada udara. Tapi nanti kalau gas alam, CNG misalnya, itu semua bisa terbakar untuk memasak misalnya. Nah, Indonesia itu nopo kekayaan pun luar biasa terkait dengan gas alam. Milo kata bangsa ingkang terang-terangan wonten sing memusuhi Indonesia, wonten sing alon-alon nyusup grogoti pemudane bendo dadi keset, bendo dadi bodoh, gen loyo sehingga ke depan akan dikuasai. Nah, ini yang harus paham kita. Milo ngatos-atos dengan sosial media. Ojo gampang-gampang larut. Maka di sini saya mengangkat ayat 15 ini. Ternyata banjir itu pernah terjadi dan diabadikan oleh Allah di dalam
Al-Qur'an. Kita lihat ayat yang ke-16. Fa'arodu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum fi jannataini dawata ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min shidrin qalil. Nah, kalau wau ingkang sepuh-sepuh taat dhateng Gusti Allah nindakaken dawuh nebi pepacup. Mila negari ini pun tambah subur makmur dan kemudian menjadi baldah thayyibah. Tetapi generasi penerusipun fa'arodu. Kalau dawuhipun Gusti Allah setelah menggunakan rizki tadi kan, memakan rizki yang luar biasa tadi kan, washkurulah. Podo bersyukur marang Allah. Nah ternyata generasi penerusnya ini terlena. Lahir cenger napa ceprot. Lahir cenger pun makmur, bus sarweneng. Nah, ini yang kadang-kadang meninabubukkan. Nek mau nih sing nganggo berjuang, wah si iso gemi setiti ngati-ati gitu. Lah niki wis langsung kondisinya kaya raya, dia tidak sadar mestinya washkurulah menjadi fa'arodu. Fa'arodu. Maka mereka berpaling. Fa'arsalna. Maka Allah kirimkan alaihim kepada mereka sailal arim. Banjir yang sangat besar. Itu. Nah, jadi banjir yang sangat besar dikirimkan kepada negeri Sabah disebabkan karena mereka generasi penerusnya fa'arodu, berpaling melengos. Nah, artinya apa? Ini harus hati-hati kita. Harus hati-hati. Nanti coba kita kaji. Wa badalnahu, dan kami ganti mereka bijannataihim, dua kebun mereka yang tadinya menopo sangat enak buahnya, lebat menghasilkan oksigen yang macam-macam hebatipun, indahipun, diganti menjadi jannataini, dua kebun zawata yang keduanya mempunyai ukulin, makanan atau buah khamtin yang pahit. Sing waunipun wawane nyenengke, enak, mengenyangkan, menyehatkan, diganti menjadi khamtin. Wawanipun menika pahit wa aslin, dan masih ada sedikit won cemara wa sai'in, dan sesuatu min sidrin seperti dari daun tumbuhan bidara, tapi qalilin yang sangat sedikit. Ya wajar toh. Ini kalau anak-anak yang belajar tentang erosi, suwanipun sitinipun tanahnya sangat subur, gembur, ada humus bunga tanah. Lah lajeng dipun paringi sailan arim, banjir yang sangat besar. Tentu kelerut kabeh no. Dagingnya lemah wong. Lemah sing daging wong kelerut kabeh. Lah gari apa? Ya gari sing atos. Gari kelataan, tanah yang keras, maka menjadi tandus. Lah menawi ingkang bapak-bapak, ibu-ibu sampun pirsa, nek lemah ki atos, sing iso ditandur nang kono, nggih mung pol-pol ya bangsane suket, kan begitu. Ya nyen, wis bangsa gur berokan. Nah niki nek anak-anak mungkin sudah tidak tahu berokan itu ya.
Jadi ya tumbuhan-tumbuhan yang perdues rapati ya tadi woe pahit tadi. Dan sedikit 1-2 menit cemara itu masih bisa di daerah yang kering, masih bisa. Tapi mboten saged duren, klengkeng, nomele, pelem, rambutan itu ya kan butuh subur itu. Tidak bisa. Karena tadi Sailal Arim disapu ya air bah yang luar biasa. Banjir bandang ingkang dos pian pirsani. Wonten yen TV ini. Ndut campur glondong, campur Masya Allah. Kalau hampir setiap 2 hari sekali saya dapat kiriman dari tim MDMC Muhammadiyah yang dikirim ke daerah-daerah banjir yang beberapa hari yang lalu Sukoharjono berkantor jatah ke Tapanuli. Nah, seminggu sebelumnya Mas Huda itu berangkat ke daerah Sumatera Barat juga. Nah, ini ada cerita mengelawang lumpur, ya ampun. Jadi memang luar biasa. Nah, itu sudah digambarkan dalam Al-Quran. Lalu ayat yang ke-17, Zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Zalika kang kaya mengkono mau yang demikian tadi, jazainahum kami beri balasan kepada mereka bima dengan sebab karono pakarti kafaru dheweke podo kafir, podo melengos, podo nyepeleke tuntunane Allah, hukum-hukum Allah, wahal dan tidaklah nujazi Allah memberi balasan illa melainkan al-kafur, karena orang-orang yang sangat kafir. Nah, sekarang mari kita kaji peran kita keluarga ini dalam hal berbangsa dan bernegara. Kita ingin tentunya setuju ya, nah Indonesia benar dados baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, setuju mboten? Nah, nek setuju dawuh pun Allah napa wau? Waskurulah. Padha syukura marang Gusti Allah. Aja fa'aradu, aja melengos, aja padha kafir. Baik, sekarang kita mulai jujur-jujuran ini. Kampanye kula ngeten iki pun berpuluh tahun. Ini anak-anak santriwati ini banyak. Hati-hati, nanti di dalam surah Al-Isra ayat 23. Santriwatinya ini ada yang dari Jawa enggak ini? Ada. Berapa persen? 60%? Lebih. 90% dari Jawa. Baik. Jujur. Neng dalem iki enek sing basa Jawa apa ora karo keluargane? Tesih. Iki enek ora sing ra basa karo wong tuane. Nah, ini yang harus hati-hati. Seliran jamaah Masjid Barokah, jamaah Masjid Nur Rahman, jamaah Masjid mana nih? Al Hidayah. Terus enten mboten putra wayahe sing ora basa karo wong tuane. Nah, itu apakah menjalankan washkurulah atau fa'aradu? Kita lihat di dalam Al-Isra ayat yang ke-23 itu ada dawuh di antaranya apa? Fala takulahuma ufin. Mbak santriwati, kalau fala takulahuma ufin diterjemahkan apa? Dan janganlah berkata atau atau hus atau his. Tuh, enggak boleh loh. Ora kena. Lagi dolanan HP karo kancane terus berkumandang adzan zuhur, nduk leren, zuhur, salat sik. His engko sik. Nah, enggak boleh. Enggak boleh gitu. Wala tanharhuma, yang kedua aja nganti getak.
Kula ora asring nyontoni gandeng ra tau basa didhawuhi ibune nganti 10 menit ora mangkat. Kan pegel ibune. Gage to, Nduk? Yo sik. Loh, itu kan mulai naik juga. Setengah jam, wah ibunya mungit-mungit no. Iya ya, ngerti ya basa mungit-mungit. Emosi ya. Tentu nadanya naik apa turun kata kalimatnya? Naik. Gua ke dikandani lho, malah yo serigis wae. Nah. Itu kan menyakitkan. Nah, Allah sudah memberi cara supaya orang ngremehke apa meneh getak. Dawuhipun wonten petitipun ayat menika, penghujung ayat ini disebutkan wa kulahuma qaulan karima. Ini maksud saya. Sebelum kita menyalahkan di luar kita, mari ke dalam dulu. Ayo, ben kecekel nanti. Eneng woe nanti. Kita mulai dari kita. Jadi jujur tadi. Kula panjenengan dening Gusti Allah didhawuhi wa kulahuma qaulan karima. Padha maca tembung-tembung sing ngurmati wong tuamu. Wonten barokah kula sampun nate nyontohaken. Cobi, banding ini ada Nur Rahman, ada Hidayah ben sama. Niki enek anak jenenge A, terus sing siji jenenge B. Sing A ketika ditimbali bapake, "Le," jawabe ngopo, Pak? Sing B ditimbali B, jawabe dalem, Pak. Mana yang lebih ngajeni bapake? B napa A? Dil. Lah kene ngerti. Lah kok ora ditindakke. Nah, itu fa'rodu apa waskurullah nek wis ngerti kok ora ditindakke. Fa'rodu berpaling dari tuntunan Allah. Niki tenanan nggih, aja sembrono kula penyen. Dari ini dulu, keluarga ditata ini. Nggih, ning tak ewangi jikane. Tole-tole karo genduk. Ibu-ibu jamaah Masjid Nur Rahman, Al Hidayah, Barokah, ranggipun sering ngaji to, Bu? Ping sedasa lah ngece. Mbok ping 100 gitu. Pertanyaannya, tesih enten mboten sebagai istri kok ora basa karo suami? Lah, jur piye nek ngene iki? Waskurullah kok fa'rodu ngoten niku. Nah, bangun miturut dhateng Gusti Allah napa maido dawuh. Nah, nun sewu. Ngantos nek saking hebatipun ulama zaman rumiyin piwucal menika ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ngantos didadekke budaya. Piyan gatosaken nek tesih enten manten nganggo temu. Sing diwijiki sikile sinten? Sing kakung apa sing putri? Ingkang miji manten putri to? Lah, bareng wis 5 tahun kok jomene miji, malah misui. Aduh, gitu ya. Repot ini. Demikian juga kula sakonco para suami ini. Ketoke ya gur mandeg pas nggon temu. Yen temu niku ora enten dulang garwane to? Lah ini coba ibu-ibu, piyan sok didulang bapak mboten? Nah, pripun niki, Pak? Didulangi ngenteni nek lara. Aduh, wis remuk itu ya. Padahal hadisipun jelas dibuka dengan tabassumuka, ya. Esemu marang sedulurmu kuwi sedekah. Terus berikutnya sira nuduhke wong wuta, nuduhke dalan wong wuta sedekah. Nyingkirke riya ana dalan sedekah. Menehi ngombe wong sing ngelak sedekah. Terus ditutup nanging kabeh mau ana sing luwih gedhe ganjarane nalikane kakung suami gelem ndulang garwane sekalipun sekali suapan. Loh. Ini harmonisasi keluarga.
Luar biasa ini dituntun. Lah kok ngenteni nek masuk angin, aduh, deh. Sing putri ini wau ndek mben miji bareng tambah tahun jadi misui. Nah, ayo kita ubah. Tidak boleh itu terjadi. Kita napa wiho nggih. Niki wau dilelap bojo kula ngantuk. Sing lajeng pun kula sumpene Mas Ferry mangkat ya Bu. Nggih insyaallah. Dilalah mantu kula nggih nyambut damel ngantos sonten, anak kula ngantos. Lah momong ket enjing. Lah wayahe saged mlaku kan nggih ngeselke. Nah, terus niku ngapunten nih Mas ngantuk kula. Ya wis ra apa ya. Pami dugi yen saged mbuktekke. Napa nggih to Bu sok didulang Pak? Iya insyaallah. Iya. Ya, tapi ya tidak setiap hari ya. Pokoknya kita cari waktu yang sempat gitu ya. Nek Pak Kewo di depan anaknya ya, kalau pas anaknya sudah tidak ada, mungkin itu ada waktu-waktu kemudian untuk menyemai. Katanya pengen sakinah, mawadah, warohmah. Lha kok ora tau basa mandak gialake kaya jet. Lawe apa Bu iki? Kowe kok wae blonjo pira? Alah lah. Lah kaya ngono kok pengen sakinah. Niku sukinah mboten kowe. Demikian juga bapak-bapak ini jangan gampang getah. Getah-getah ibu, ngapusi aja. Ya saling kita perbaiki. Terus mangke putra dipun didik nganggo ungguh ben ngerti tata krama. Wiwit 7 tahun mulai diajari salat. Engko nek 9 tahun 10 tahun rada ndlewer bareng dijewer yang tidak melukai. Nah, pertanyaannya sekarang, nopo kinten-kinten jamaah sholat subuh kita ini sudah diikuti 90% pemuda di kampung kita masing-masing nopo dereng ya sekarang ini? Dereng. 80%? 50%? Nah, ini kan memprihatinkan. Niku waskurulah nopo fa'rodu. Fa'rodu mulai berpaling loh ini hati-hati. Nggih. Ini maka keluarga mari kita didik dengan baik. Monggo digretei. Nah, Bapak Ibu memberi keteladanan. Itu. Nggih. Kira-kira sing ijik seneng poso Senin Kemis ngoten pemuda kita ada 50%? Jarang, sudah mungkin persen sudah sangat rendah. Lajeng kira-kira qiyamul lail ngoten nggih. Piye kira-kira piye? 50%? Kemungkinan tidak. Nek melek nganti bengi malah mungkin 70% gitu ya. Tapi inilah yang kemudian harus menjadi perhatian kita. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ini tanggung jawab betul kita. Karena apa? Jelas kok gambarannya. Engko nek do bersyukur ditambah. Wis to. Bangsane mau ditambah kamulyane, kesejahteraannya, kebahagiaannya. Sehingga menjadikan NKRI ini negeri yang adil makmur tercapai insyaallah. Nek fa'arodu generasi penerusnya menika wau do napa melincur do berpaling menjauh dari tuntunan Allah cetha lho. Sudah ada ayat lho. Negeri Sabah ingkang suwanipun gemah ripah loh jinawi dan subur tadi kemudian Allah fa'arsalna alaihim sailal arim. Kemudian dikirimlah banjir yang sangat besar. Nah, sehingga kemudian wabadalnahum bijannataihim diganti 2 kebun yang tadinya sangat bagus, sangat indah menghasilkan buah-buah yang enak itu menjadi jannataini 2 kebun zawata yang kedua mempunyai ukulin buah-buahan yang khamtin berrasa pahit itu. Niki mumpung enten Pak PPL nyun pirsa mawon.
Nek engkau mengembalikan tanah tandus menjadi subur lagi itu kan butuh waktu yang sangat lama. Maka mari anak-anak, Islam itu sangat rasional. Santriwati Alikma sangat support menghafal Al-Quran, tapi ojo gur mandek nek menghafal. Harus juga menjadi pengamal Al-Quran. Terus kita hidup dengan Al-Quran. Insya Allah nanti negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warobun, ghafur. Jadi begitu. Termasuk tadi, nanti kalau pemilu, wis ojo balen-balen ini. Nah, sementara ini kan pemenangnya para borjuis, para kapitalis, para yang punya modal besar. Niki dolim lho kula penyen. Nah niki enten caleg A, B. Niki sugih, niki melarat. Nah, arep mlebu ning RT wae, kadere ditekoni karo warga. Lah engko nggawane apa? Kursi selangkung. Oh ya silakan masuk. Nah sing B, lah engko nggawane apa? Lah niki nyuwun pangestu wong niki mboten gadah niki mung semangat juangnya niki ketua Karang Taruna pinter. Wah wis ora ele guru ngono e. Nah, akhirnya menjadi terus makanya yang dipilih ya hanya yang punya kekayaan tadi. Nah, rusak. Padahal Allah itu menitipkan calon pemimpin itu bisa di keluarga kaya, bisa di keluarga miskin. Syarat pemimpin itu apa? Cakap, gitu. Pinter, gitu. Pinter. Punya akhlak yang karimah. Gadai semangat juang, ngerti unggah-ungguh. Nah, pertanyaan saya, enten boten putrane wong sugih sing pinter? Enten. Sopan, enten boten? Enten. Terus yo gelem srawung, enten boten? Tapi sebaliknya, putrane wong melarat, enten boten sing pinter? Berakhlakul karimah ada tidak? Mau berjuang pada tetangga ada tidak? Ada, berarti keduanya punya hak yang sama. Maka mari kita sebagai orang yang pengen memiliki baldatun thayyibatun warobun ghafur, ayo dicetak pemimpin-pemimpin yang memang punya kapabilitas, kemampuan sebagai calon pemimpin ini. Tanpa dihalangi terlebih dahulu dengan materi tadi. Hanya dihalangi, ayo sing iso ngekeki mung sing wis lungguh itu ya. Karena dengan bantuan-bantuan dari kedudukannya iso wae, kayak aspal, kayak iki, kayak itu. Lah ini kan dudu dite. Nah, lah niki sing calon-calon pemimpin sing nang nggon anake wong ora duwe iki terus kepiye? Nah, padahal kalau jadi mungkin jauh lebih baik itu. Mila monggo kita ubah, jangan sampai mengulang kesalahan. Kata hadis, jangan sampai kita ini digigit ular kedua kali dalam lubang yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Dados peran keluarga itu sangat-sangat penting. Terakhir saya contohkan survei dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terhadap remaja kita, Bapak Ibu. Monggo kalian pun rahapi. Ada 20 juta remaja disurvei. Kementerian Kesehatan ya. Terus diumumkan hasilnya. Hasilnya mengejutkan. Yang 2 juta mengalami gangguan kejiwaan. Coba 10% loh. Ya. Mulai dari ringan sampai yang berat. Maka tugas kita, mari kita ciptakan tempat yang nyaman, iyo nyaman gitu loh. Kenapa remaja kita ini terjadi gangguan kejiwaan? Karena tidak mendapatkan kenyamanan di tempat yang nyaman. Tempat nyaman yang pertama itu apa? Keluarga. Oke, Bapak Ibu, ayo dijogo tenan supaya bocah kuwi betah eneng omah. Gitu. Teori ini, nek putrane punjul kok siji, ojo dibanding-banding. Oke. Terus yang kedua, nek bapak lagi nuturi sing sajake rada banter, ibu ojo nimbrung. Sehingga nanti anak-anak
bisa ada pencokan rada digetak bapak ya mencok nyanggone ibu. Mungkin nek ibu sing rada banter, bapak aja banter, nek digetak ibune mencoke nggone bapak. Nek bapak ibu banter, getak-getak ape, bocahe melayu. Ditampani sinten? Ah, ten jaba nu kathah sing nampani. Nggih. Dan itu orang-orang yang pengen merusak generasi kita, walah luar biasa. Nggih, hati-hati. Yang kedua, sekolah. Barangkali ada yang betoro guru ini, ya. Di sekolah itu sekarang ada momok namanya bullying, perundungan. Nah, milo hati-hati, sing sebagai guru ya dikawal betul muridnya. Meskipun guru ki rada repot saniki. Rada nggalaki sithik, bae sing digalaki anake penggede. Wah, terus diparani. Wes diusulke kono diganti terus dipindah atau suwe udah wedi guru. Jangan begitu, Bapak Ibu sebagai orang tua, kalau anak sedang diberi nasihat atau diberi hukuman oleh guru ya dilihat masalahnya. Gitu sehingga nanti tidak terjadi seperti itu. Perundungan juga disiapkan dari rumah. Anak-anak ini sekarang banyak yang terlalu dimanja. Kodanan sithik, wah ora entuk. Nyeker sithik ora nganggo srandal ora entuk. Was. Nah, ini hati-hati. Nanti lemah sekali. Nah, nek zaman biyen jane enten perundungan padha mawon. Ning gandeng ning omah dia siap mentale dilatih, ya tenang saja. Kan ya enten zaman kula cilik kancane ireng ya celuk, jlideng, jlideng itu kan. Ya biasa itu ya. Malah yo jlideng ora manis, malah gitu ya. Nah, saat ini hari lemu celuk, gendut-gendut. Wah, wis. Jadi karena tidak siap mental, maka disiapkan tadi. Dan yang ketiga, kenyamanan di masyarakat. Nah, alhamdulillah Mas Febri sekeluarga setiap pekan pertama, Selasa pertama ngadani ngaten menika. Monggo dilanjut, yang lain mungkin disiapi nyajer basuki mawa beyo. Anak-anak kita disiapi mungkin ada lapangan pingpong, ada ini. Diwadailah supaya ada keakraban. Nuwun sewu, sing pengen ngerusak generasi kula panjenengan kok blalala nek biayai ora tanggung-tanggung, nggih. Ya ora tanggung-tanggung. Maka kita ya sekemampuan saling mengingatkan, mugi-mugi pinaringan dzurriyyah thayyibah, qaryah thayyibah, baldah thayyibah. Allahumma amin. Ngaten ingkang kula aturaken mugi manfaat wekdal sopapan kudur wangsul Mas Febri. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Almarhumin dari orang tua Mas Febri juga senantiasa diampuni oleh Allah. Dipun paringono saged mangke pajar kuburipun, lajeng insyaallah akhiripun dados ahlu jannah. Mekaten ugi penyanlan kula dan keluarga kula penyan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.